masih terkait edisi tanah. Sebelum Anda membeli, menerima hibah, menyewa, atau membangun di atas tanah, ada baiknya kenali dulu karakter atas tanah tersebut. Soalnya tidak semua tanah bisa dimiliki dengan aman. Saya akan bagikan 5 jenis tanah yang sering menjadi sumber sengketa. Tonton sampai habis, agar Anda tidak salah langkah. Yang pertama, tanah yang belum bersertifikat, artinya masih berstatus Giri, letter C, atau petok D. Tanah ini belum didaftarkan ke BPN. Kepemilikannya hanya berdasarkan catatan desa yang lemah. Sangat rawan untuk diklaim oleh pihak lain, apalagi jika ada yang mengajukan sertifikat terlebih dahulu. Risiko sengketanya tinggi, terutama jika luas atau batasannya tidak jelas. Yang kedua, tanah sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau dikuasai oleh pihak lain. Jangan pernah membeli atau menerima hibah tanah yang tidak diketahui atau sedang dalam proses gugatan. Walaupun harganya murah, jangan tergiur. Status tanah ini belum jelas siapa pemilik sahnya. Bahkan, pembeli baru pun bisa ikut terseret jadi pihak dalam perkara. Tentunya Anda tidak mau, bukan? Yang ketiga, tanah warisan yang belum dibagi dengan jelas. Ini biasanya terjadi pada tanah yang ditinggalkan oleh pewaris tanpa pembagian yang resmi, masih atas nama almarhum. Jika tanah tersebut ingin dijual, maka setiap ahli waris berhak atas bagiannya. Jika salah satu ahli waris menjual bagiannya sendiri tanpa persetujuan yang lain, maka pembeli hanya mendapat bagian dari yang menjualnya saja, bukan dari seluruh tanah, dan masih beresiko untuk digugat oleh ahli waris yang lain. Yang keempat, tanah terindikasi bagian dari kawasan hutan atau sepadan sungai. Tanah yang secara administrasi masuk dalam kawasan hutan negara, walaupun sudah ditempati selama puluhan tahun atau berada di sekitaran sepadan sungai, biasanya 12-15 meter dari bibir sungai. Nah, tanah seperti ini tidak bisa disertifikatkan menjadi hak milik ataupun hak lain. Maksimal jikapun diberikan, mungkin hanya diberikan dalam bentuk hak pakai, tidak bisa dibangun untuk bangunan permanen. Banyak kasus bangunan milik warga ini dibongkar karena melanggar aturan sempadan. Yang terakhir, tanah hasil penguasaan ilegal atau tanah garapan tanpa dasar hukum yang jelas. Tanah yang dikuasai dengan cara membuka lahan sendiri, menggarap tanah tanpa izin, atau membeli dari pemilik yang hanya menguasai secara fisik tanpa bukti kepemilikan. Tanah ini sah dan paling rentan karena sewaktu-waktu dapat diklaim oleh negara atau pemilik yang sebenarnya. Dan ini tidak bisa didaftarkan sertifikat. Jikapun dapat di sertifikat, pastinya akan melalui proses yang sangat. Share video ini ke teman Anda dan like. Thank you.